Aristoteles merupakan filsafat barat yang terakhir dan juga menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklarifikasi dengan baik. Sebagai seorang filsuf, ia juga menjadi seorang ilmuwan dalam berbagai bidang seperti astronomi, politik, seni, dan lain-lain. Beliau lahir di kota Stagiaria, Kalkidin pada tahun 384 sebelum Masehi. Beliau mempunyai ayah yang bernama Nikomakus yang bekerja sebagai dokter Raja Aminta dari Megdodia. Berikut ini beberapa hasil pemikiran Aristoteles, antara lain: 1. Philology, yang berarti filsafat itu mudah. Aristoteles merupakan filsuf barat terakhir yang mengetahui segala bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, ia memberikan sumbangan di bidang astronomi, geologi, meteorologi, fisika, biologi, dan zoologi. Di bidang filsafat itu, ia menulis ilmu estetika, etika ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, psikologi, retorika, dan teologi. Sedangkan di bidang pendidikan, yaitu ilmu budaya asing, sastra, dan puisi. Ia selalu menampilkan data yang sangat kaya dan terklarifikasi dengan baik. Karena itu ilmiah, dengan dia dianggap bapak ilmu empiris dan metode ilmiah. Dia berpendapat bahwa alam semesta ini bersifat teologis dan bertujuan. Jadi keberadaan dan proses yang terjadi dalam semesta ini bergerak menurut sebuah tujuan tertentu. Etika Aristoteles adalah manusia yang bertindak dengan pikiran yang rasional dan bijaksana untuk tujuan kebaikan. Bagi Aristoteles, ilmu pengetahuan yang dijelajahi boleh bersifat praktis empiris, teoritis, dan seni puitis. Seperti Philopis, filsafat dan bisnis menerapkan filsafat dalam praktek bisnis. Aristoteles dianggap sebagai bapak ilmu empiris dengan memelopori pengumpulan data yang komprehensif dan sistematis. Filsafat Aristoteles yang menyatakan bahwa alam semesta ini bersifat teologis, yaitu memiliki tujuan penciptaan, menghasilkan konsekuensi yang bersifat filsafat etika. Filosof Plotinus. Plotinus mempelajari filsafat pertama kali dari ajaran filsafat Yunani, terutama dari ajaran Plato. Disebut Platonisme karena kebanyakan karya-karyanya berisi tentang pendapat-pendapat yang didasarkan pada filsafat Plato. Plotinus juga dikenal sebagai filsuf pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia mengajukan sebuah teori eminasi yang sering digunakan oleh filsuf Islam, yang teori tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan Thales sekitar 8 abad sebelumnya. Apa bahan alam semesta ini? Plotinus menjawab bahannya adalah Tuhan. Metafisika Plotinus. Yang pertama, Tuhan, artinya yang esa, merupakan bahwa Tuhan adalah pandangan philo, yaitu realitas yang tidak mungkin bisa dipahami oleh sains, indera, ataupun logika. Tuhan itu transenden yang hanya bisa didekati dengan tanda-tanda kekuasaannya saja. Yang kedua, the mind, pikiran, merupakan gambaran yang esa yang di dalamnya terdapat ide-ide Plato. Kandungan nous adalah benar-benar satu kesatuan. Untuk menghayatinya diperlukan suatu perenungan. Yang terakhir adalah the soul, jiwa, merupakan makna satu jiwa dunia yang mempunyai dunia-dunia kecil. Dalam ajaran Plotinus, jiwa tidak bergantung pada materi. Dengan kata lain, jiwa aktif dan materi pasif. Pemikiran Plotinus. Yang pertama, ajaran tentang jiwa. Jiwa adalah kekuatan ilahiyah dan merupakan sumber kekalahan. Jiwa telah ada sebelum keberadaan jasmani. Yang kedua, ajaran tentang etika dan estetika. Dalam pembahasan etika, menurut Plotinus pada dasarnya manusia mempunyai kebebasan. Akan tetapi, kebebasan tidak dapat diartikan secara lahiriah.